Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi IPS kelas 8 semester 1 pada tema 1 tentang kondisi geografi dan pelestarian sumber daya alam. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara, serta letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Pada video ini, kita bisa lihat betapa beragamnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Keragaman potensi sumber daya alam Indonesia tidak lepas dari proses geografis yang terjadi di Indonesia. Lalu, bagaimana proses geografis di Indonesia sehingga menyebabkan keberagaman sumber daya alam? Pokok bahasan pada video kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana sih proses geografis yang mempengaruhi keragaman alam di Indonesia. A. Keragaman alam Indonesia. Proses geografis dan keragaman alam. Tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan kita bisa mendeskripsikan keragaman alam Indonesia. Apa yang dimaksud dengan keragaman alam? Keragaman alam dapat diartikan sebagai banyaknya jenis atau bentuk kondisi alam di suatu tempat, sehingga dapat dibedakan kondisi alam di suatu tempat dengan tempat lainnya. Sebagai contoh, Provinsi Banten terkenal dengan banyaknya keragaman alam, salah satunya pantai. Contohnya di kawasan Anyer. Berbeda dengan Banten, di Jawa Barat terkenal dengan keragaman alam berupa pegunungan. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Banten dan Jawa Barat yang berbeda. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat di sini ada pegunungan, hutan, sungai, danau, dan kawasan pantai. Lalu, kenapa kondisi alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Keberagaman tersebut disebabkan karena adanya proses geografis. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian bisa dilihat, di sebelah utara Indonesia ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Di sebelah timur ada Papua Nugini, di sebelah selatan dan barat ada Samudra Hindia. 2. Letak astronomis Indonesia. Sebelum kita mencari tahu tentang letak astronomis Indonesia, alangkah baiknya kita cari tahu apa sih letak astronomis itu. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Lalu, bagaimana cara membaca garis lintang dan garis bujur itu? Garis lintang adalah sebuah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta di atas. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Salah satu dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT, yang memiliki perbedaan waktu 1 jam. Waktu Indonesia Timur atau WIT lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat atau WIB. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988.
Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Berikut adalah luas daratan dan lautan Indonesia. B. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak geologis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Berbicara tentang lempeng tektonik, berikut ada beberapa informasi mengenai pembentukan lempeng yang ada di permukaan bumi. Menurut teori pergeseran benua yang disampaikan oleh Alfred Wegener, dahulu hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Pangea merupakan superbenua yang hadir selama era kesudahan Paleozoikum dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. C. Cuaca dan iklim. Kalian tentu sering membincangkan tentang musim dan hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Masyarakat memiliki kebiasaan di musim hujan dan musim kemarau, baik berhubungan dengan mata pencaharian dan kesenangan atau hobi. Kalian juga sering memperhatikan perakiraan cuaca untuk merancang kegiatan harian. Cuaca dan iklim inilah bagian penting yang mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia. Cuaca adalah suatu kondisi rata-rata udara pada saat tertentu dan di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis, di mana terdapat 2 musim, yaitu musim hujan yang terjadi pada Oktober hingga Maret, dan musim kemarau yang terjadi pada bulan April hingga September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Semakin ke timur, curah hujan semakin sedikit. Hal ini karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia, seperti pada sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat arang, terutama tanaman bahan makanan pokok. Berikut pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Yang pertama ada penyinaran matahari. Penyinaran matahari mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Yang kedua, suhu. Suhu ini berperan mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Yang ketiga, kelembaban. Kelembaban berperan membatasi hilangnya air. Yang keempat, angin.
Angin ini membantu proses penyerbukan secara alami dan mengurangi kadar air. Dan yang kelima ada hujan. Hujan ini berperan meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki iklim yang sangat lengkap. Walaupun masyarakat Indonesia hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau, tapi karakteristik berbagai iklim dapat ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya daerah savana di Nusa Tenggara, merupakan contoh bahwa tidak semua wilayah Indonesia mengalami situasi di musim kemarau dan penghujan yang sama. Hal lain yang harus disyukuri adalah keberadaan sinar matahari sepanjang tahun. Semua masyarakat Indonesia dapat merasakan sinar matahari sepanjang tahun.